Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang tiada tara, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama dan juga bisa bersama calon kepala desa, yaitu Bapak Daeng Seman. Kami ucapkan selamat datang, Pak. Ya, tujuan kami ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan kepada Pak Daeng Seman selaku bakal calon kepala desa, karena belum ditetapkan, sekarang baru mau mendaftar dan juga bakal calon kepala desa Kamboja. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Daeng Seman. Yang pertama, apa sih yang melatari Bapak Daeng Seman untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa Kamboja ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang melatar belakangi saya mengikuti calon kepala desa. Pada saat ini saya melihat di mana banyak hal-hal yang menjadi pekerjaan yang belum bisa kita tuntaskan selama ini, dan juga program saya selaku kepala desa dulu masih banyak yang belum saya capai. Mudah-mudahan dengan terpilihnya saya nanti ini akan saya selesaikan dan bisa saya buktikan kepada masyarakat bahwa saya pada saat ini memang punya keinginan keras untuk membangun desa Kamboja, dan sekaligus didukung oleh keluarga dan juga masyarakat yang di sekitar saya juga memberikan support kepada saya sehingga saya hadir untuk mencalonkan kembali. Ya, kalau dari pernyataan Pak Daeng Seman tadi, ada PR yang mesti diselesaikan, karena dulu kan Pak Daeng Seman ini kan pernah menjabat juga sebagai kepala desa. Kira-kira PR apa itu, Pak, yang belum terselesaikan itu? Terutama yang belum saya selesaikan yaitu pertama sekali yaitu masalah jalan transportasi. Jika saya nanti terpilih sebagai kepala desa Kamboja, saya akan menyelesaikan transportasi sesuai dengan kemampuan saya, dan juga kita akan mencari relasi keluar untuk membangun dan membantu kita menyelesaikan jalan tembus Teluk Batang ke desa Kamboja. Mudah-mudahan itu kita mohon bantuan kepada anggota-anggota DPR yang berada di wilayah Pulau Maya untuk mensupport kita sehingga jalan poros itu akan dapat kita bangun bersama-sama. Pertama sekali kita untuk menyatukan visi misi antara kepala desa, BPD, LPM yang ada di Kamboja ini, supaya kita membuat program yang sama sehingga program ini akan berjalan dengan baik. Tentunya menjaring segala komponen-komponen di masyarakat desa Kamboja sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. Iya. Ya. Itu pernyataan PR yang mesti diselesaikan oleh Bapak Daeng Seman. Jadi ada yang menjadi pertanyaan saya juga, kenapa sih dari tahun ke tahun ini cuma jalan yang menjadi permasalahan kita, khususnya di Pulau Maya, bukan hanya di desa Kamboja, ini kok tidak bisa terselesaikan, Pak? Dari tahun ke tahun penggantian kepala desa, bahkan penggantian bupati pun sekaligus, ini permasalahan jalan transportasi ini tidak pernah terselesaikan. Dan juga saya dengar-dengar nih, itu kalau jalan dari Poros Tanjung Satai ke
Teluk Batang itu saya dengar-dengar kata kepala desa berdalih bahwa ini tanggung jawabnya kabupaten, katanya jalan kabupaten. Kira-kira kalaupun desa ini tidak bisa membangun dengan dana desa yang ada, kira-kira solusi apa supaya desa ini bisa berkecimpung untuk membangun jalan ini? Inilah dengan bersatunya kita nanti akan dimusyawarahkan semua dengan komponen-komponen lapisan masyarakat desa Kamboja, juga termasuk anggota DPR, BPD, LPM. Itu kita satukan pendapat-pendapat yang ada sehingga kita rembukan. Barangkali kita ini kemarin itu hanya satu-satu, artinya tidak mengedepankan kebersamaan. Mudah-mudahan nanti dengan kebersamaan inilah barangkali semua hal bisa kita capai dengan baik. Mudah-mudahan dengan hasil rapat musyawarah yang nantinya akan kita lakukan, sehingga keterbukaan antara pemimpin itu ada. Yang selama ini saya kira kurang terbuka, kurang transparan bahasanya. Yang perlu kita nanti kita akan capai yaitu masalah transparan. Itu terutama masalah pembangunan. Kedua, masalah yang lain lagi, banyak hal-hal yang belum bisa kita capai. Ya. Artinya kalau mengenai masalah jalan ini memang tidak hanya desa yang terlibat di dalamnya. Artinya harus hebat itu kepala desanya juga yang bisa menjalin kerjasama dan juga bisa berkomunikasi dengan stakeholder terkait lah masalahnya. Jadi oke, pertanyaan selanjutnya, kalau tadi itu PR besarnya itu adalah transportasi. Kira-kira kalau Pak Daeng Seman ini terpilih, program pertama 100 hari yang harus diselesaikan itu apa, Pak? Pertama sekali saya akan membenahi yaitu hubungan antara perangkat-perangkat desa yang ada. Kedua yaitu BPD, LPM dan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat akan kita ajak berembuk untuk mempersatukan visi kedepannya apa yang harus kita ambil sehingga kita melangkah tidak salah lagi, karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini. Sehingga nanti ke depan kita akan juga membuat suatu kekuatan. Barangkali kita akan merangkul organisasi-organisasi yang di luar, terutama yaitu termasuklah LPHD. Itu akan kita fungsikan semua. Jadi kita tidak main hanya kepala desa saja, ya. Mudah-mudahan hal itu akan terjadi. Ya. Yang menjadi sebuah pertanyaan saya selanjutnya, menurut pandangan Pak Daeng Seman, apa sih yang kurang dan mungkin belum terlaksana di desa Kamboja yang dijabat oleh kepala desa kita saat ini? Apa yang belum terlaksana kira-kira yang nantinya perlu kita benahi kembali? Pertama sekali itu dalam organisasi yaitu terutama yaitu masalah desa. Di desa ini pelayanan, terutama pelayanan itu harus terbuka. Kedua yaitu masalah transparan. Artinya antara masyarakat dan desa itu harus ada suatu keterbukaan sehingga masyarakat bisa menyalurkan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh desa itu sendiri, sehingga desa bisa melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk itu juga masalah transportasi juga perlu juga kita sampaikan, apalagi terutama yaitu masalah tadinya jalan. Barangkali yang sekarang ini terutama kita masalah pemberdayaan perlu juga kita tingkatkan, yaitu masalah bantuan-bantuan
sifat-sifatnya yang membangun desa itu sendiri, terutama bidang yang belum pernah kita sentuh sama sekali, yaitu bidang keagamaan. Mudah-mudahan kalau saya terpilih, terutama bidang keagamaan, olahraga, seni budaya akan kita tingkatkan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Iya. Jadi atas jawaban-jawaban Pak Daeng Seman tadi itu juga berkenaan juga mungkin dengan misi dan visi Pak Daeng Seman ketika menjadi kepala desa. Dan juga mungkin kita mau mendengar apa visi dan misi Pak Daeng Seman untuk menjadi kepala desa. Kalau tadi yang melatar belakang mungkin yang melatar belakang itu tadi sudah terjawab. Sekarang yang mau saya tanyakan, visi dan misinya Pak Usu Seman ini, Pak Daeng Seman ini seperti apa? Visi saya, ketika saya menjadi kepala desa nanti, saya akan membuat suatu program, terutama program desa yang untuk mensejahterakan masyarakat desa Kamboja, terutama di bidang perekonomian, yaitu pertanian dan perkebunan, bahkan sampai ke perikanan. Itu. Kedua, masalah budaya, artinya kita akan meningkatkan juga seni budaya yang ada, akan kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Yang lainnya lagi yaitu masih kita berkecimpung masalah transparan. Artinya transparan ini dalam arti kata antara masyarakat dengan kepala desa itu tidak ada ruang penutup, tidak ada lagi hal-hal yang harus ditutupi. Kalau memang itu menjadi kebutuhan masyarakat, kenapa tidak? Iya. Itu harus kita laksanakan. Nah, tentunya dalam hal ini saya juga mengharapkan dukungan dari bapak-bapak yang ada di desa Kamboja ini, sehingga dalam pelaksanaan Pilkades nanti dapat berjalan dengan baik. Ya, amin. Jadi tadi pernyataan bahkan misi-misi Pak Daeng Seman itu sudah kita dengar bersama. Itu kalau jadi. Nah, jadi yang menjadi juga pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sih prosesnya mau jadi ini kan sulit nih. Karena kalau kita lihat ada petahana yang calon dan juga mungkin ada yang lain yang kekuatannya cukup besar. Jadi kalau boleh tahu strategi-strategi yang nantinya untuk dikembangkan supaya terpilih ini, boleh enggak kami minta bocoran-bocoran sedikit lah, seperti apa sistem kampanyenya, seperti apa sistem pendekatan dengan masyarakat. Kalau kita kampanye, yang jelas kita sih juga hanya mengasihkan masukan dan perbandingan. Karena saya mengasihkan perbandingan itu karena saya pernah menjadi kepala desa. Iya. Jadi hal yang pernah saya lakukan barangkali bisa dibandingkan dengan yang sekarang. Nah, perbandingannya, saya dulu mengelola dana dari 170 sampai 200 juta, yaitu 2012 akhir 200 juta lebih. Jauh sekali ya perbandingannya. Jauh. Dibandingkan dengan yang sekarang ini 2 miliar atau 2,6. Saya kira biasanya kita selaku manusia ini itu hal yang susah. Kita tidak punya dana. Kalau yang punya dana, saya kira alhamdulillah kita bisa akan membelanjakan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di desa Kamboja ini. Barangkali untuk ke depan kita merangkul semua komponen lapisan masyarakat desa Kamboja, sehingga dalam rapat-rapat tertentu, musrenbang lah terutama musrenbang desa, usulan tidak ada yang nama usulan-usulan siluman lagi. Itu sudah memang sesuai dengan kebutuhan dusun masing-masing usulannya. Itu yang harus kita jaring. Kedua, kita tidak membedakan atau golongan. Ada sistem yang harus kita buka pada saat ini. Sistem itu sistem keterbukaan. Sistem keterbukaan itu yang harus kita buka, sehingga masyarakat puas.
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada berkembang. Nah, inilah yang seharus kita tampung selaku kepala desa. Pada saat ini barangkali banyak hal-hal yang masih belum terungkap. Yaitu untuk saya ke depan, insya Allah saya ke depan nanti tidak ada lagi hal-hal yang tidak tertutup. Mudah-mudahan bisa kita buka semua sesuai dengan juknis yang ada. Itu. Ya, itu tadi masalah bagaimana cara untuk memenangkan. Kalau tadi sistem kampanyenya Pak Daeng Seman itu adalah perbandingan. Kalau kita juga berkaca, kan kita ini kan belum lama nih melakukan pemilihan BPD. Karena ketika kita melihat pemilihan BPD pada waktu itu suasananya itu sangat panas sekali. Sekelas BPD saja panas, jadi apalagi sekelas kepala desa. Dan juga kalau saya lihat orang-orang yang calon ini orang-orang yang berkompeten semua. Artinya kalau kemarin itu sudah panas, bahkan sudah ada pengkotak-kotakan, sehingga ini kan menjadi tidak baik ini ketika berkotak A, kotak B. Nanti juga ketika jadi, ini bukan malah membangun desa, malah mengkotak-kotak sehingga terjadi pertikaian. Jadi yang menjadi pertanyaan saya, ketika nanti pemilihan pilkades ini panas, kira-kira nanti masih bisa dicairkan enggak suasana panas ini? Bagaimana caranya supaya kita ini nanti tidak menjadi permusuhan? Karena kalau saya lihat, kalau si A yang jadi, ini bahkan bukan mendukung, kadang-kadang mencari kesalahan-kesalahan. Ini juga yang tidak baik nantinya untuk desa kita. Kira-kira kalau nanti suasananya panas ini, Pak Daeng Seman bisa enggak nanti ketika terpilih menyatukan kembali pengkotak-pengkotakan ini? Itu tadinya. Sebetulnya kalau kita memang mau bersatu, saya kira tidak ada jawaban tidak. Solusinya pasti ada. Nah, tentunya dalam hal mencari solusi ini tidak cukup hanya saya sendiri. Tentunya semua organisasi yang ada di desa itu harus kita rangkul semua, ya, terutama yaitu perangkat desa yang ada, kedua BPD, ketiga LPM, terus juga tokoh-tokoh agama, masyarakat, pemuda. Ini harus kita rangkul sehingga ada timbul suatu pemikiran untuk membangun desa. Jadi hal-hal yang sudah berlalu biarkan berlalu. Tentunya kita buka lembaran yang baru sehingga untuk ke depan itu tidak ada lagi yang nama dendam mendendam. Kalau saya terpilih jadi kepala desa, saya tidak mengkotak orang dan saya tidak mau ada sistem yang kurang bagus itu harus kita buang. Karena untuk membangun desa ini tidak cukup hanya satu orang. Kedua, saya juga bukan kepala desa atau seorang super. Tidak ada bantuan dari warga selain dukungan-dukungan dari BPD, LPM. Ini semua menjadi suatu kekuatan kita sehingga untuk menyelesaikan persoalan ini kita duduk satu meja, kita duduk bersama dan mudah-mudahan juga kita akan nanti kita akan memasukkan penceramah. Kita masukkan untuk terutama sekali kita di Desa Kamboja ini. Kurangnya ada spot dari agama itu sendiri. Jadi dari tokoh-tokoh agama atau ada barangkali kita ngambil Pak Ustadz lah. Setiap tahun sekali kita laksanakan supaya ada penyegaran. Bukan saja untuk kepala desa tapi juga untuk semua masyarakat yang ada di Kamboja ini. Sehingga berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Desa ini Pak bukan milik kita itu saja. Harusnya kita bersama menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, itu menurut saya mudah-mudahan hal ini akan terjadi. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini juga didukung oleh elemen-elemen masyarakat yang ada, terutama yang punya pemikiran-pemikiran yang baik. Nah, kita mau duduk bersama, terutama yang bisa
punya pemikiran yaitu jangan takut. Saya tidak takut Pak bahwa orang pintar harus duduk di desa ini, karena di desa ini memang perlu kita cari orang yang bisa untuk mensukseskan segala pembangunan. Semua bidang itu harus ada orang tertentu yang melaksanakannya. Saya tidak mampu sendiri. Yang jelas disitulah barangkali keterbukaan saya untuk dalam hal pelaksanaan ini. Ya. Oke. Terima kasih pernyataan yang sangat luar biasa sekali kepada bakal calon kepala desa Kamboja itu Pak Daeng Seman. Sudah berpanjang lebar kita ngobrol panjang tadi bersama beliau, dan juga visi dan misi kedepannya sudah disampaikan, dan juga permasalahan-permasalahan pun tadi sudah terjawab. Mudah-mudahan Pak Daeng Seman lancar dan sukses dalam mengikuti pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih kami ucapkan Pak Daeng Seman. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.